Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pakan dan Nutrisi Ruminansia. Kali ini kami akan membahas tentang kegagalan pencernaan dan metabolisme. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Wahyu Chandra Perdana, ANPM 1970701074. Yang kedua ada Wahyu Ardianto dengan NPM 2010701085. Yang ketiga Prati dengan NPM 2010701093. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang tentang pentingnya keamanan pangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pangan asal hewan yang berkualitas. Artinya, selain nilai gizinya tinggi, produk tersebut aman dan bebas dari cemaran mikroba, bahan kimia atau cemaran yang dapat mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, keamanan pangan asal hewan selalu menjadi isu aktual yang perlu mendapat perhatian dari produsen, aparat, konsumen, dan para penentu kebijakan. Selain berkaitan dengan kesehatan masyarakat, juga mempunyai dampak ekonomi pada perdagangan lokal, regional, maupun global. Selanjutnya, rumusan masalah akan diterangkan oleh Wahyu. Rumusan masalah. Bagaimana kegagalan pencernaan pada ternak ruminansia dan penyakit pada pencernaan ruminansia. Lanjut. Pembahasan 1. Kegagalan pencernaan pada ternak ruminansia, dan yang kedua penyakit pencernaan pada ternak ruminansia. Yang pertama, kegagalan pencernaan pada ternak ruminansia yaitu kembung, rumen atau bloat. Kembung rumen secara umum terjadi akibat terganggunya fungsi mekanisme pencernaan yang menyebabkan akumulasi gas yang berlebihan di dalam rumen. Sebenarnya gas merupakan hasil normal dan proses fermentasi rumen. Bahkan pun disebabkan kembung apabila proses eruktasi atau bersendawa berlangsung normal. Bersendawa tersebut dapat berjalan tidak normal dikarenakan oleh sumbatan dalam kerongkongan. Gejala bloat ditandai dengan adanya akumulasi gas yang berlebihan di dalam rumen. Volume rumen akan meningkat dan berdiafragma sehingga ternak akan sulit bernafas. Perut ternak sebelah kiri akan terlihat mengembung. Ternak akan bernafas dengan mulut dan pernafasan dangkal sehingga frekuensi pernafasan akan meningkat. Ternak akan kehilangan nafsu makan. Apabila ternak terkena kembung rumen, ternak harus dalam keadaan berdiri dengan kaki depan lebih tinggi dan mulut dibuka. Mulut dapat diberi kayu agar mulut selalu terbuka untuk mengeluarkan gas dalam rumen. Selain itu, gas juga dapat dikeluarkan dengan memasukkan tube lambung. Yang kedua, asidosis rumen. Asidosis rumen disebut juga grain overload. Rumen engorgement, lactic acidosis, acid indigestion atau toxic indigestion umumnya terjadi akibat pemberian sumber karbohidrat rendah serat konsentrat dalam jumlah besar. Penyakit bisa bersifat klinis namun sebagian besar bersifat subklinis. Gejala klinis ada 3 macam. Gejala yang ditemukan yaitu akut berat, subakut, dan kronis. Pada serangan akut, gejala akan muncul 12-36 jam setelah mengonsumsi makanan. Gejala adalah tremor,
letargi atau lesu, depresi, tidak mau makan, dan ataksia. Pengobatannya, pengendalian dan pencegahan, berikan antasida 1 gram atau kilo Bb magnesium oksida atau magnesium hidroksida atau natrium bikarbonat peroral. Berguna untuk menetralisir keasaman rumen. Obat bisa dicampur untuk sapi sekitar 320 kilo. Hindari pemberian pakan tinggi karbohidrat, rendah serat, konsentrat dalam jumlah banyak dalam waktu singkat. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Preti. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya kegagalan pada ternak ruminansia yaitu ada keracunan. Kelompok kami mencontohkan sianida. Gejala keracunan sianida umumnya sangat gerah dalam waktu 15-20 menit. Setelah menelan sianida dalam bentuk gram dalam kurung KCN atau NaCN atau sekitar 2-3 menit setelah menghirup sianida dalam bentuk gas, muncul dengan cepat atau akut. Gejala keracunan sianida termasuk dyspnea, denyut nadi cepat, kelemahan, tremor, mata lebar, gas, dan kadang-kadang air liur dan muntah, kram, dan selaput lendir merah cerah. Langkah yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi efek negatif sianida yaitu pertama adalah menghilangkan sebanyak mungkin sianida sebelum suatu bahan makanan yang mengandung sianida dijadikan pakan, dan kedua mengikat sianida yang tersisa agar dapat dikeluarkan bersama dengan feses. Untuk mengurangi asam sianida dalam pakan adalah dengan menyimpan yang lama, pengeringan, perendaman, perebusan, penggilingan, fermentasi, dan pemasakan. Cara pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari dan dapat pula oven. Pengeringan dengan oven pada suhu 45-55 derajat Celcius selama 4 jam dapat menurunkan 75% kadar asam sianida. Selanjutnya yaitu penyakit pencernaan pada ternak ruminansia, yaitu ada indigesti sederhana. Indigesti sederhana itu merupakan sindrom gangguan pencernaan yang berasal dari rumen atau retikulum, ditandai dengan penurunan atau hilangnya gerak rumen, lemahnya tonus kedua lambung sehingga igesta tertimbun di dalamnya, dan disertai pula dengan sembelit atau konstipasi. Gejalanya adalah penderita napak lesu, malas bergerak, serta nafsu makan menghilang. Selanjutnya ada rumen serat. Rumen serat sendiri yaitu bentuk indigesti akut yang ditandai dengan ruminotasis yang serat rumen diisi igesta yang bersifat asam disertai anoreksia total, dehidrasi, asidosis, dan leukosemia. Gejala yang dapat timbul adalah rasa sakit di dalam perut, penderita lesu, malas bergerak, nafsu makan, dan nafsu minum hilang secara total. Penderita hampir selalu mengalami dehidrasi yang sangat ditandai dengan keringnya cermin hidung, kulit, dan bulu tampak kering, serta bola mata yang tenggelam di dalam bola mata atau cowong dalam bahasa Jawa. Fases hanya terbentuk sedikit dengan tekstur lembut berwarna hitam dengan bau yang sangat menusuk. Selanjutnya ada alkalosis rumen. Alkalosis rumen sendiri merupakan penyakit akut ditandai dengan indigesti, gejala syaraf, tremor, otot-otot sampai kejang, tetanik, dyspnea, dan kadang disertai diare. Gejala yang timbul adalah bentuk tremor otot-otot perifer, muka dan telinga, hipersaliva, berbusa, gigi gemerata, serta rasa sakit yang sangat. Selanjutnya ada indigesti dengan teksmonia. Indigesti ini berbentuk ditandai dengan kelesuan dan kemampuan umum lainnya dan perubahan patologis dalam lambung. Gejalanya yaitu penderita kehilangan nafsu makan, kegiatan lambung-lambung, muka
juga terhenti dan penderita juga tidak memamah biak seperti biasanya. Selanjutnya ada indegestivagus. Indegestivagus sendiri yaitu merupakan gangguan pencernaan terutama ruminansia yang berasal dari lambung muka ditandai dengan penurunan atau hilangnya mortalitas rumen, menurunnya frekuensi atau hilangnya proses mastikasi, lambatnya pasasi tinja, serta adanya ditensi rumen. Gejala yang ditimbulkan yaitu kembung rumen fases yang dikeluarkan berbau busuk. Selanjutnya ada pembesaran dan pemutaran abomasum. Indesti bentuk ini ditandai dengan pembesaran perut ke arah kanan yang berlangsung sedikit demi sedikit. Seringkali hal tersebut merupakan awal dari pemutaran atau pemuntiran atau torsi abomasum. Gejala pada penderita yang akut terasa sakit ditandai dengan ketidaktenangan, mengerang, menggerakkan gigi gerigi, dan penderita terlihat tiduran dan mencoba untuk bangkit berulang kali. Selanjutnya ada radang usus. Radang usus sendiri itu akan mengakibatkan peningkatan peristaltik usus, kenaikan jumlah sekresi kelenjar pencernaan, serta penurunan proses penyerapan cairan maupun sari-sari makanan yang terlarut di dalamnya. Gejalanya yaitu rasa sakit pada sapi ditandai dengan kegelisahan, diare, tinja yang berbentuk cair, serta bau. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Ini yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami mengenai kegagalan pencernaan dan metabolisme pada ruminansia. Untuk sesi pertanyaan akan dilanjutkan saat jam kuliah pada nutrisi ruminansia. Untuk teman-teman nanti dipersilakan untuk bertanya mengenai materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.